البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wal muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idznika innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita sudah selesai pembahasan masalah apa ini? Haid dan nifas, haid dan istihadah ya. Dan kita masuk ke pembahasan nifas. Kita baca qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ilmi fid darain. Wa aqallun nifasi lahdatun. Dan minimalnya nifas itu sesaat. Keluar darah, berhenti, itu sudah dikatakan nifas. Wa aktsaruhu situna yauma. Maksimalnya itu 60 hari dari awal sampai ke hari ke-60. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Dan maksimalnya atau ghalibnya kebanyakannya itu 40 hari. Di sini disebutkan dia lahdzah, yaitu minimalnya nifas waktu sesaat. Majjah atau duf'ah minad dam. Ya, atau minimalnya itu ada keluar darah meskipun hanya sedikit atau waktu yang sebentar. Dalilnya apa? Dalilnya istiqra. Istiqra itu adalah tatabbu' ahwal nisa tilka zaman. Itu di konsensus kondisi keadaan wanita di zaman dahulu itu, yaitu zamannya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Disebutkan wa ishtarat fi damin nifas an la yata'akhkhar 'anil wilada akthar min 15 yawma. Ya. Tetapi kita katakan minimal waktu nifas ini yang dia meskipun hanya sesaat, dia keluarnya tidak boleh tertunda dari sejak keluar anak ini atau janin ini setelah melahirkan, ba'da farag rahim minal walad. Ya, setelah melahirkan keluar semuanya anak janin, ya tidak boleh dia tertunda sampai selama 15 hari dari sejak hari pertama wiladah. Yang maknanya kalau dia keluar di ini lahiran ini sudah keluar anaknya, ya kalau dia misalkan punya anak dua berarti yang kedua sudah keluar. Kemudian setelah itu tidak keluar darah. Ya, hari pertama, kedua sampai hari ke-10 tidak keluar darah. Hari ke-11 keluar darah, maka kita katakan nifas. Atau hari ke-12 keluar darah, kita katakan nifas. Atau ke-13 keluar darah, kita katakan nifas. Atau hari 14 keluar darah, kita katakan masih nifas. Ya. Atau di hari 15 keluar darah, kita katakan masih nifas. Ya. Kalau di hari ke-16 baru keluar darah, hari pertama sampai ke-15 tidak ada keluar darah, maka darah yang 16 itu bukan lagi nifas, tetapi itu darah haid. Ya. Tidak ada nifasnya. Ya. Kenapa? Karena darah haid itu atau darah nifas itu adalah darah haid yang mutajammi', yang terkumpul, yang dia keluar setelah keluarnya rahim, keluarnya janin dari rahim. Ya. Ya, jadi asalnya darah nifas itu darah haid yang terkumpul, tertahan karena adanya janin pada rahim mar'ah. Jadi itu disyaratkan. Kemudian disebutkan di sini wa aktsaru situna yauma. Maksimalnya darah nifas itu 60 hari. Ya. 60 hari, yaitu 60 hari 60 malam. Wa dalilu ala dzalikal istiqra. Dalilnya sama dengan yang pertama, yaitu istiqra, tatabbu' ahwal nisa, melihat kondisi wanita di zaman tersebut, di zaman Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa qala al-Auza'i, ya, dikatakan oleh Imam Auza'i, indana imra'atun taran nifas syahrain. Ya. Ada wanita di zaman kami itu yang dia melihat darah nifas sampai 2 bulan. Ya, 2 bulan itu berapa? 60 hari. Ya. Karena apa? Kalau bulan itu dimutlakkan 30 hari per bulan. Jadi 60 hari kalau 2 bulan. Wa qala Rabi'ah Syekh Malik, gurunya Imam Malik, Rabi'ah berkata, adraktun nas yaqulun. Saya mendapati manusia. Manusia di sini siapa? Manusia di sini adalah gurunya Rabi'ah berarti.
Gurunya Rabi'ah berarti mereka para tabi'in. Mereka para tabi'in di situ adalah zaman yang dekat dengan tabi'ut tabi'in. Zaman yang dekat dengan para sahabat. Mereka yaqulun aktsar ma tanaffasal mar'ah sittuna yauma. Banyak atau maksimalnya mar'ah wanita bisa nifas itu sampai 60 hari. Ya, 60 hari. Bagaimana dengan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kanatin nufasa ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taq'udu ba'da nifasiha 40 yauma. Adalah wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka nifasnya selama 40 hari. Maka ini hadis yang sahih diriwayatkan Abu Daud dan Tirmizi, tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan antara kondisi yang disebutkan oleh gurunya Imam Malik Rabi'ah dengan yang disebutkan oleh Imam Auza'i dengan riwayat Aisyah ini. Ya, dalam mazhab Syafi'i dijamak, digabungkan. Ya, jadi dalam beristidlal, dalam berdalil itu mazhab para ulama seluruhnya, tidak hanya mazhab Syafi'i, itu menggabungkan semua riwayat dan athar, ya. Riwayat-riwayat dari Nabi SAW ataupun athar-athar dari para sahabat Nabi SAW atau dari generasi tabi'in. Itu digabungkan semuanya untuk mencapai hukum yang final, ya. Maka digabungkan, cara penggabungannya dengan cara mengatakan bahwasanya maksimalnya nifas itu 60 hari, kemudian al-ghalib yaitu kebanyakannya 40 hari, ya. Dan itu mazhabnya Imam Syafi'i, dan itu bukan hanya mazhab Syafi'i, itu mazhabnya jumhur ulama, ya, jumhur mayoritas ulama. Maka maksudnya dalam pembahasan ini, kalau ada mar'ah, ada wanita yang dia keluar atau melebihi darah nifasnya dari hari pertama melebihi sampai melewati hari 60, maka nanzur, kita lihat. Sama persis pembahasan dalam masalah haid, ya, sama persis masalah haid. Ya, terus terang ini masalah haid, nifas, istihadah ini termasuk masalah pelik di kalangan para ulama. Ya, oleh karenanya mereka mengatakan bahwasanya man atqana masail an-nifas atau al-haid, ya, wa atqana al-faraid, dia itu memiliki fikih, ya, indahu fiqh nafs. Kalau dia itu menguasai dua bab dalam fikih, dalam bab faraid warisan, kemudian dalam bab tentang darah wanita, maka dia sudah menguasai fikih secara umum. Kenapa? Karena dua pembahasan ini pembahasan yang banyak masalah-masalah yang pelik, yang sampai ada pembahasan dalam masalah haid itu disebutkan masalah mutahayyirah, wanita yang dia itu bingung. Kenapa disebutkan bingung? Karena apa? Masalahnya dia ini membuat bingung para fuqaha, membuat bingung para ahli fikih. Ya, maka kami pribadi sudah banyak, alhamdulillah, sudah banyak mengkaji masalah tentang darah wanita ini dari berbagai metode atau madhab, ya, mulai dari madhab Zahiri, madhab Syaukani, madhab Mu'asirin, madhabnya Hanabilah, sampai kepada madhab Syafi'iyah. Dan madhab Syafi'iyah ini memiliki qawaid, kaidah-kaidah dan dhawabit yang dia sifatnya memberikan kemudahan dalam banyak masalah. Kalau kita lihat, ya, masalah nifas, orang yang dia mar'ah, yang keluar darah sampai melebihi hari 60, ya, melebihi hari 60. Kita katakan tadi maksimalnya 60 hari. Tapi kalau dia misalkan melebihi sampai 61 hari, kita lihat keadaannya. Kita lihat kondisi dia. Kondisi pertama, darah yang di akhir hari ke-60 itu, darah yang akhir 60 itu muttasil, bersambung dengan 61. Jadi keluar darah 59, hari 59. Keluar darah juga di hari ke-60 keluar. Ya, orang nifas itu banyak kita dapati di negeri Arab yang dia juga keluar melebihi dari 40 hari. Maka kita katakan dalam mazhab Syafi'i hari ke-41, 42 dan seterusnya itu masih dihitung nifas, ya. Dan itu mazhab jumhur, bukan hanya mazhab Syafi'i, kita katakan. Kemudian apa? Kemudian dalam kondisi ini di hari ke-59 masih keluar, di hari ke-60 masih keluar, kita lihat di akhir 60 itu dia muttasil, darahnya dia lanjut keluar sampai hari 61, atau dia munqati', atau dia terputus. Ya, terputus suci dulu, ya. Kemudian dia keluar lagi di hari ke-61. Tanda suci sudah seperti kemarin, kalau kita letakkan kain putih atau kapas bersih di tempat keluarnya darah tersebut, dia tidak berubah warnanya.
Maka kita katakan kalau dia kondisinya darahnya bersambung, ya tidak sempat ada pemutusnya itu suci, maka kita katakan berarti dia masalah istihadah. Masalah istihadah itu sama dengan kemarin pembahasan dalam masalah haid, yang itu bercampur dengan istihadah. Haidnya bercampur dengan istihadah. Maka kita katakan dalam masalah ini, kalau darahnya dia melebihi 60 dan bersambung, tidak ada pemisah antara di hari 60 dengan 61 itu tuhur suci, maka kita katakan masalah tersebut adalah masalah istihadah. Maknanya nifasnya bercampur dengan istihadah. Nifasnya bercampur dengan istihadah. Ya. Masalah yang kedua, atau maksudnya apa? Nifas bercampur dengan istihadah, kita katakan nifasnya itu ya, nifasnya itu nanti mengikuti kaidah dalam masalah kemarin istihadah pada haid, dia hampir mirip, ya hampir mirip. 4 keadaan nanti ada 4 keadaan. Ya. Kemudian kalau dia itu terputus, ada tuhur antara 60 sampai 61, ada pemisah suci dia. Kemudian keluar lagi di hari 61, maka kita katakan semua hari 60 ke bawah itu dihitung nifas semuanya. Itu dihitung nifas semuanya. 61 ke atas itu kalau ada darah dia dihitung suci sampai selama 15 bukan suci, berarti dihitung haid, berarti ya dihitung haid, ya dihitung haid, ya. Tapi kita katakan apa? Yang pertama hari 60 ke bawah, ya hari 60 ke bawah yang dia sempat terputus kemudian keluar lagi 61 keluar, kita katakan hari 60 ke bawah itu semuanya nifas, semuanya berlaku hukum nifas, dengan catatan, ya dengan catatan, paham ini, dengan catatan tidak ada pemisah antara darah yang keluar di hari pertama sampai 60 itu tidak ada pemisah 15 hari yang tidak keluar darah sama sekali atau tuhur. Maksudnya contoh, dia di hari pertama keluar darah sampai berapa? 20 hari. Darah nifas keluar 20 hari. Hari pertama keluarnya masih tidak terlalu deras, kemudian mulai deras, kemudian normal. Di hari pertama sampai 20 keluar. Kemudian 21 berhenti dia. Selama berapa? Selama 15 hari atau 16 hari. Kemudian nanti keluar lagi. Ya, sampai berhenti di hari 50 atau di hari ke 60 misalkan. Maka kita katakan karena dia sudah ada berhenti, dia tuhur suci selama 15 hari atau lebih di antara dua darah, yaitu darah nifas yang 20 hari pertama dengan setelah suci tadi, maka kita katakan berarti darah yang keluar setelah 15 hari suci atau setelah lebih dari 15 hari suci itu dihitung bukan lagi darah nifas. Ya, bukan lagi dihitung darah nifas. Ya, kenapa? Karena kita sudah sebutkan bahwasanya aqallut tuhur bainal haidhatain, minimalnya darah itu, darah yang keluar kedua setelah ada suci dikatakan dia darah haid, atau ya darah haid itu dikatakan darah haid kalau dia tidak ada pemisah, kalau dia ada pemisah 15 hari, yaitu minimalnya suci 15 hari. Ya. Jadi seperti itu. Berarti dalam masalah nifas ada perbedaan dalam masalah nifas dan haid. Kalau masalah nifas itu ada pembahasan, dia dikatakan nifas kalau dia keluar dari awal dia selesai wiladah, selesai kelahiran, dia keluarnya tidak melebihi dari 15 hari ke depan dari awal wiladah. Kalau dia keluar di hari ke-16 setelah lahiran, maka kita katakan bukan nifas, dia haid. Ya, itu masalah pertama. Masalah kedua, dia di batasan 1 sampai 60 itu tidak ada pemisah antara dua darah yang keluar, dipisahkan dengan tuhur suci yang 15 hari lebih, 15 hari ke atas. Ya, di hari ke-20 keluar, sampai hari ke-20 keluar. Kemudian di hari 21 sampai di hari ke-50 misalkan, ya, di hari ke-21 sampai di hari
ke 40 hari atau yang jelas 15 hari lebih. Maka dia kalau ada pemisah seperti itu, kemudian keluar lagi darah yang kedua yang keluar ini bukan dihukumi darah nifas, tapi dia darah haid. Nah, kenapa? Karena ada pemisah antara dua darah yang jumlahnya 15 hari lebih. Yaitu ciri bahwasanya dia sudah terputus nifasnya. Nifasnya berarti hanya 20 hari. Nah, kita katakan apa dalam masalah ini penting untuk difahami, ya, penting untuk difahami. Ya, jadi minimalnya aqallut tuhur bainal haidatan, minimalnya suci antara dua haid itu 15 hari, atau antara haid dengan nifas, antara nifas dengan haid itu minimalnya 15 hari. Dikatakan di sini wa aqallut tuhri bainal haidataini, ada qaidun la budda minhu ihtirazan min at-tuhur fasil baina haid wa nifas. Idza qulna bil asah al-hamil tahid fa innahu yajuzu an yakun duna 15 yawma. Ini masalah lain ya, kita lanjutkan. Wala hadda li aktsarihi, ya, tidak ada had. Itu Syekh menjelaskan bahwasanya minimalnya suci antara dua haid itu 15 hari. Tetapi apa tidak ada batasan maksimalnya? Tidak ada batasan maksimalnya. La hadda li aktsarihi, tidak ada batasan maksimalnya. Ya. Wa aqallu zamanin tahidu fil mar'ati 9 sinin. Minimalnya mar'ah itu dikatakan sudah bisa haid dia kalau usia 9 tahun. Ada usia 8 tahun keluar darah, kita katakan darahnya bukan darah haid, darah istihadah, darah fasad, darah rusak. Tidak ada berlaku hukum haid. Wa aqallul haml, minimalnya hamil itu 6 bulan. Ya, 6 bulan. Oleh karenanya kalau ada yang dia itu tiba-tiba setelah menikah dia hamil. Hamilnya berapa lama? Sekitar 5,5 bulan setelah akad. Berarti dia dipastikan zina dia. Ya, pastikan berarti dia sudah melakukan zina sebelumnya. Ya, dengan siapa? Anda tahu, dengan suaminya sekarang atau yang lain. Kenapa? Karena dikatakan aqallul hamil, minimalnya hamil itu 6 bulan, ya, 6 bulan. Dari mana? Itu berdasarkan riwayat dari Utsman radhiyallahu anhu. Dia dikatakan utiya bimra'atin, didatangkan wanita qad waladat li 6 ashhur. Dia itu sudah mengandung, usia kandungannya 6 bulan. Ya, usia kandungannya 6 bulan. Maksudnya dia 6 bulan setelah menikah dia mengandung. Fasyawara qaum fi rajmiha. Maka ada yang mengatakan kita rajam dia. Kok dia baru nikah 6 bulan kandungannya sudah usia 6 bulan. Yaitu maksudnya apa? Maksudnya dia melahirkan setelah 6 bulan, ya. Maka kita katakan yang seperti ini dilihat. Oleh karenanya di zaman Utsman tidak langsung dia dirajam. Ya, tidak langsung dia dirajam. Ya, di sini fasyawarul qaum fi rajmiha. Orang-orang mengatakan kita rajam dia. Ya, tidak ada orang yang dia setelah nikah kemudian dia sudah dalam kondisi hamil sampai usia 6 bulan kemudian melahirkan, ya. Karena umumnya 9 bulan 10 hari. Faqala Ibnu Abbas mengatakan, ya, pelan-pelan kalian, sabar dulu, ya. Perhatikan di sini. Antara sahabat di situ ada yang berpandangan dirajam, ada yang berpandangan tahan, jangan dirajam dulu. Ini menunjukkan bahwasanya di zaman sahabat itu sudah terjadi perselisihan, ya, bukan hanya 1-2 perselisihan, banyak. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam masalah bab perkara gaib saja ada terjadi perselisihan, lebih 30 masalah. Apalagi masalah furu' fikih. Ya, ini banyak sekali. Ada kitab khusus membahas masalah itu yang dia mencakup puluhan masail. Ya. Maka di sini dikatakan oleh Ibnu Abbas, pelan-pelan kalian. Jangan langsung main rajam saja. Lihat perkataan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Allah mengatakan hamilnya wanita dan dia menyapihnya dia anak atau dia nyusui anaknya itu selama 30 syahra. Berapa? 30 bulan. Ya, 30 bulan. Dan Allah mengatakan wa fisalu fi amain. Sedangkan di ayat lain Allah mengatakan apa? Fisalnya yaitu wanita umumnya mereka menyapih anaknya itu selama 2 tahun.
2 tahun itu totalnya 24 bulan. Ya, di ayat di atas 30 bulan. Berarti kalau dia untuk menyapi anak 2 tahun, ya, berarti 24 bulan. Masih ada 6 bulan tersisa untuk dia hamil. Berarti kata Ibnu Abbas, berarti minimalnya orang hamil itu 6 bulan. Ya, maksudnya 6 bulan setelah dia akad nikah dia melahirkan. Bisa. Maka itu apa? Minimalnya hamil. Maka mereka itu raja'u ila qauli fasar ijma'an. Maka ketika itu semua sahabat yang tadinya mau merajam wanita ini tidak jadi karena apa? Karena keilmuannya Ibnu Abbas dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan Ibnu Abbas unggul dalam masalah apa? Dalam masalah ilmu, dalam masalah tafsir. Oleh karenanya tidak ada kebaikan dalam perselisihan kecuali dikembalikan kepada ahli ilmu. Ketika dikembalikan kepada ahli ilmu, maka apa? Maka masalah akan reda. Para ulama mengatakan, lau sakatal jahilu laqallal khilaf, lau sakata man la yadri laqallal khilaf. Kalau orang-orang jahil, orang-orang tidak punya ilmu itu diam saja, ya, ikuti saja para ahli ilmu, maka masalah yang ada, perselisihan yang banyak akan bisa reda, akan bisa berkurang. Maka ini apa? Ini cara mereka menyelesaikan masalah. Ketika itu tidak jadi dirajam wanita ini karena dia apa? Karena dia sudah terpenuhi syarat minimalnya hamil, minimalnya melahirkan. Jadi kalau kita lihat ada orang yang dia setelah menikah, setelah itu 6 bulan atau 7 bulan kemudian dia melahirkan, ya, dari mana ini lahirannya? Kapan dia hamilnya? Kita katakan berarti dia sudah sempat 6 bulan lebih, maka dia bisa dikatakan hamil secara syar'i, yaitu tidak zina. Kalau dia usia 5 bulan setelah itu melahirkan, berarti dia apa? Ada sebulan dia dalam kondisi hamil belum punya suami yang sah, maka dia dipastikan dia pezina, ya. Waliyadzubillah. Dan ini apa, di hari-hari seperti ini banyak orang yang dia apa? Yang dia menjual harga dirinya dan murah, ya, gara-gara atas nama cinta dengan sepotong coklat atau semisal itu. Maka ini adalah adat jahiliyah orang-orang Nasrani, orang-orang yang dia apa? Tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka rusak akidahnya, rusak akhlaknya, yang diingkari oleh seluruh para uqala, orang-orang berakal. Oleh karenanya kita jangan ikuti, jangan latah dengan adat jahiliyah yang seperti itu. Kita memiliki Islam, kita memiliki syariat yang sempurna dan paripurna. Wa aktsaruhu, dan maksimalnya, ya, maksimalnya hamil itu 4 sinin, 4 tahun. Ini agak aneh sedikit ini, tapi dikatakan qala Malik, berkata Imam Malik, hadhihi jaratuna imra'ah Muhammad ibn Ajlan imra'ah sidq. Ya, ini ada tetangga kami, kata Imam Malik. Ada tetangga kami, istrinya Muhammad bin Ajlan. Ya, dia adalah wanita yang dia amanah, jujur, tidak pernah dia berdusta. Wa zawjuha rajul sidq. Suaminya pun orang yang jujur, amanah. Hamalat 3 abtan fi 12 sanah. Dia itu hamil 3 kali, ya. Hamil pertama dia 4 tahun, hamil kedua 4 tahun, hamil ketiga 4 tahun. Jadi apa? 3 kali hamil 12 tahun, Masya Allah, ya, 13 tahun. Berarti apa? 3 kali, bukan sekali saja. Maka di sini Imam Malik berpendapat bahwasanya maksimalnya orang bisa hamil itu selama 4 tahun, dan itu mazhab Syafi'i. Tapi wallahu alam bissawab, apakah itu secara medis mungkin zaman dulu atau zaman sekarang beda atau bagaimana, itu wallahu alam. Ya, yang jadi patokan di sini adalah al-wujud. Ada itu berarti kita tetapkan. Kalau tidak ada, tidak bisa. Itu namanya dalil istiqra'. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, dalil itu bukan hanya ayat hadis tidak. Banyak pembahasan yang tidak ada ayat, tidak ada hadisnya. Ya, banyak pembahasan tidak ada ayat, tidak ada hadisnya. Oleh karenanya apa? Itu dalil jumlahnya banyak, ya, jumlahnya banyak. Lebih 15 jumlah dalil itu. Ya, yang kita ketahui ayat hadis itu diantaranya. Tetapi ada banyak hadis, banyak dalil lain selain itu, yaitu diantara istiqra'. Istiqra' itu konsensus keadaan wanita yang mau dihukumi, kondisinya ketika ada yang dia melebihi 3 tahun, ya, ada yang sampai 4 tahun, tidak ada yang melebihi itu, maka dihukumi itu jadi patokan. Wa ghalibu 9 ashhur, dan kebanyakannya wanita itu hamil sampai dia
9 bulan ya. 9 bulan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.